kita belum bisa, belum mampu, kita komitmen pada saat ini, kita komitmen di pagi yang indah ini datang kepada Tuhan. Tuhan, mampukan Tuhan untuk bisa membaca firman-Mu, untuk bisa merenungkan firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Kalau hari ini terlebih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Pakai setiap buah lidah bibirnya Tuhan, setiap perkataan-perkataan keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berdasar pada Roh-Mu Bapa. Kuasa setiap lidah bibirnya, kuasa setiap pikirannya Bapa. Biarlah bukan dia berkata-kata, tapi Roh Kudus yang ahli semua Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan Yesus. Biar kebenaran-Mu Tuhan boleh terjadi, kebenaran firman-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu Bapa. Pakai sadar-sia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Bapa. Menurut kehendak-Mu, saya sangat menambahnya, terjadi Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. FGB Man. Be strong in the Lord. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan Yesus. Saya diberi kepercayaan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di acara Breakfast Leader Meeting di pagi yang indah ini. Ya, sebelumnya karena situasi masih hangat-hangatnya, yaitu merayakan Imlek, jadi saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati apapun yang dilakukan di tahun ini, semuanya dijadikan berhasil. Amin. Oke, langsung aja. Saya diberi kepercayaan, kemudian setelah saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk pagi ini, dan saya mengambil tema mengatasi badai kehidupan. Kenapa saya ambil tema ini? Saya melihat masih banyak teman-teman saya yang mengalami badai kehidupan. Mereka ada yang konseling, ditinggal oleh pasangannya. Mereka ada yang kehilangan pekerjaan. Kemudian ada juga yang mengalami keterpurukan masalah keuangan, gitu. Jadi masih banyak ya teman-teman yang sedang mengalami badai kehidupan. Bahkan ada beberapa teman yang masih belum ada jalan keluarnya. Saya percaya kalau tahun lalu belum menemukan jalan keluar, kalau tahun lalu kita belum mengalami pemulihan, tahun ini adalah tahun terobosan. Amin. Kita harus yakin dan percaya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup memulihkan apapun keadaannya, apapun badai kehidupan, baik finansial maupun keluarga, ataupun pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Tuhan Yesus sanggup memampukan kita bisa melewati badai-badai tersebut. Ya, untuk itu saya mengambil tema ini. Langsung aja, jadi saya nggak mau perkenalkan karena hampir semua sudah kenal ya. Langsung aja, apa yang harus kita lakukan pada saat menghadapi badai kehidupan? Supaya apa?
Saat kita menghadapi badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap eksis melayani Tuhan Yesus? Yang pertama, hari ini akan saya membahas ada 3 poin yang akan saya bagikan. Sebetulnya ada beberapa poin, tetapi saya ambil 3 poin saja. Yang pertama yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, kayaknya agak kurang jelas, jadi saya langsung ini saja. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena apa? Pada saat kita menghadapi badai kehidupan, tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain kecuali kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita datang kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius ayat yang ke-28 dan ke-29, mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan ini yang mengatakan, dan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai semua leader-leader yang ada di regional DKI 3. Marilah kepadaku, semua yang letih, yang lesu, yang berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama, saat kita datang kepada Tuhan Yesus, apa yang kita dapatkan? Kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya ya, hampir semua pernah mengalami yang namanya badai kehidupan. Ya, apalagi di seusia yang saat ini, ada yang di atas gocap, ada yang di atas sicap, udah pasti lika-likunya badai kehidupan mungkin sudah banyak dialami. Dan mungkin juga pernah ya, saat menghadapi badai kehidupan, waduh rasanya beban itu sangat berat. Bahkan terkadang pernah, kok tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban dari Tuhan atas doa-doa. Seolah-olah ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan, kok kenapa tidak jalan keluar? Kok kenapa masalah saya masih belum menemukan solusi? Kalau depan mentok, belakang mentok, kanan mentok, kiri mentok, masih ada jalan kemana? Ke atas. Datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang harus kita utamakan adalah bagaimana supaya kita mendapat kelegaan. Hati kita lega, tidak terbeban. Kalau kita fokus kepada masalah, kalau kita fokus kepada persoalan, maka apa yang terjadi? Beban itu semakin berat dalam hidup ini. Bebannya sangat berat. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada masalah, fokusnya hanya kepada persoalan. Sehingga apa yang dilakukan pada saat mau datang ke leader breakfast meeting hari Selasa, rasanya tidak bisa melangkah. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Pada saat ke chapter, kita pun gak bisa melangkah. Kenapa? Karena beban yang sangat berat. Kenapa kita beban berat? Karena kita fokus hanya kepada masalah. Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita diintimidasi oleh iblis. Ngapain lu datang ke doa pagi Selasa? Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita diintimidasi oleh iblis. Ngapain lu datang ke chapter? Mendingan di rumah, capek-capek. Itu intimidasi. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kecilkan masalahmu, besarkan Tuhanmu. Karena Tuhan kita Yesus yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kecilkan masalah, besarkan Tuhan. Harus bagaimana? Datang kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Pujian, penyembahan, doa. Itu yang harus kita lakukan. Artinya apa? Membangun hubungan intim dengan Tuhan yang harus kita lakukan.
Sehingga pada saat pagi-pagi yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan Yesus menghendaki kita mengucap syukur. Ya, jadi yuk saat bangun tidur kita evaluasi masing-masing ya. Karena ini kan kita evaluasi masing-masing. Saat bangun tidur apa yang kita lakukan? Apakah langsung mencari Tuhan? Ataukah kita langsung mencari handphone? Ataukah kita langsung ke dapur membuat kopi? Ataukah kita langsung mencari berita-berita yang lainnya? Jawabannya kurang lebih rata-rata saat bangun tidur mencari handphone. Salah cari handphone? Enggak, tidak salah. Yang salah itu pada saat bangun tidur, cari handphone, kemudian buka YouTube yang isinya tentang hal-hal duniawi. Apalagi hal-hal yang membuat kita emosi. Itu yang tidak diperkenankan. Tetapi saat bangun tidur, kemudian yang harus datang kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setelah itu kita buka handphone boleh. Untuk apa? Ya untuk membaca firman. Untuk apa? Untuk membuka kiriman renungan dari Pak Pius. Kemudian kita bagikan ke teman-teman yang lain. Ini contoh Pak Pius. Ya, kita bagikan ke teman-teman yang lain. Ya itu tidak masalah. Artinya apa? Kita akan mencari Tuhan terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan, Tuhan Yesus maunya seperti itu. Dari mulai melek mata, kemudian aktivitas, setelah itu kita sore dan menjelang tidur, Tuhan selalu menanti kehadiran kita. Jadi harus kita lakukan, datang kepada Bapa. Mulai dari bangun tidur mengucap syukur, kemudian saat kita mau berangkat ke kerjaan, kita juga berdoa menyerahkan segala aktivitas ke dalam tangan Tuhan. Siang hari kita juga mengucap syukur ada makanan. Malam hari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bisa melewati dari hari ke hari. Itu yang harus kita lakukan. Artinya yang pertama adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bangun melalui apa? Persekutuan. Ya, teman-teman, mungkin ya leader-leader semua bahwa ini luar biasa wadah FGB ya. Terkadang kita diingatkan, kok nggak datang, kok ini dan sebagainya. Saat letih, lesu, lemah, masalah, terkadang muka kita kelihatan lagi ada beban ya. Begitu datang ke chapter didoakan, pulang akhirnya ada sukacita, ada damai sejahtera gitu. Kenapa? Bebannya ditinggalkan di chapter karena teman-teman kita yang mendoakan. Jadi di samping kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita juga harus tetap membangun hubungan dengan komunitas. Ini komunitas FGB MFI adalah komunitas yang luar biasa. Ya. Dan di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Ya, di sini pikulah kuk. Yang pertama ada marilah, kedua pikullah. Pikulah kuk, mungkin ada beberapa yang bertanya, apa sih sebetulnya kuk? Ya, coba kita lihat, kita pelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan kuk. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Kuk itu palang kayu yang vertikal, kemudian diletakkan di lehernya binatang. Ya, kemudian diletakkan di leher binatang sehingga binatang tersebut dapat menarik beban yang sangat berat. Di sini ada gambarnya, ya. Gambar binatang, ada binatang satu, kemudian membawa apa? Membawa pasir. Kemudian di sini membawa apa? Membawa kayu. Tetapi binatang tersebut dapat menarik beban sampai ke tempat tujuan. Kenapa? Karena dipasang kuk. Makanya Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Artinya Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita menundukkan diri di hadapannya. Tunduk, taat kepadanya. Apa yang Ia perintahkan, kita ikutin saja. Kita turutin saja. Sehingga pada saat kita masalah yang terlalu beban, berat, menurut kita bahwa masalah itu besar, menurut kita bahwa masalah itu segunung, masalah itu sangat besar. Tetapi pada saat kita datang pada Tuhan Yesus yang telah mengangkat beban kita,
yang telah memasang kuk kepada kita, sehingga kita bisa berjalan bersama Tuhan Yesus dan bisa melewati setiap masalah demi masalah, dan kita pasti akan sampai tujuan. Kalau hari ini masalah belum selesai, kalau hari ini masalah belum ada jalan keluar, saya percaya ada waktunya Tuhan yang terindah buat kita semua. Ya, itu jadi kuk ya, yang di sini adalah kuk. Jadi kuk itu dipasang supaya kita bisa melewati setiap masalah demi masalah, supaya beban kita ringan. Karena apa? Karena beban kita telah diangkat oleh Tuhan Yesus, sehingga beban kita ringan. Tidak sampai stres, apalagi sampai bunuh diri. Ya, itu. Jadi ini benar-benar ini kuk, pikulah kuk yang kupasang. Nah, ini adalah kuk ya, gitu. Dan untuk menarik beban. Ya. Kembali ke semula. Gilang, tolong. Ya. Dan di sini rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, yang pertama adalah marilah. Marilah ini adalah suatu perintah. Tuhan Yesus memerintahkan, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu beban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah. Tadi kok sudah dia jelasin. Kemudian belajarlah. Ya, belajar artinya dari 3 poin ini di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Dari ketiga poin ini apa yang akan kita hasilkan? Yang pertama adalah mendapat kelegaan dan mendapat ketenangan. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan pada Tuhan Yesus, Pak, yang jadi masalah terkadang kalau kita fokus kepada Tuhan, boro-boro mau bisa doa, boro-boro mau baca firman, boro-boro mau penyembahan, nggak bisa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Sekarang zaman canggih, buka YouTube, kemudian cari lagu-lagu yang familiar, ikutin lagu-lagu. Setelah lagu-lagu familiar, kemudian baru kita pujian terus, matikan handphonenya, kita pujian sendiri, penyembahan, pujian. Setelah itu kita berdoa, setelah berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Artinya secara secara semuanya, keseluruhannya menyerahkan. Artinya serahkan semua beban, semua masalah ke dalam tangan Tuhan. Saat datang pada Tuhan, kemudian pada saat itulah kita akan merasakan hadirat Tuhan nyata dalam hidup. Di situ kita baru bisa meneteskan air mata. Saat meneteskan air mata, kita menangis saja di hadapan Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Maka air mata kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Yang jadinya air mata akan Tuhan jadikan menjadi mata air. Ya, artinya betul-betul luar biasa. Datang kepada Tuhan Yesus supaya kita mendapat kelegaan dan ketenangan. Yang kedua adalah membangun iman. Kenapa kita harus bangun iman? Saya percaya semua leader-leader di sini pernah merasakan saat menghadapi badai masalah, badai kehidupan, iman terkadang turun. Iman terkadang merosot tajam. Semuanya malas. Semuanya tidak bisa berdoa, apalagi melangkah untuk beribadah, apalagi melangkah untuk berfellowship, apalagi melangkah untuk kemuliaan Tuhan. Terkadang iman turun. Tapi terkadang ada juga saat menghadapi badai masalah, imannya naik. Kenapa? Karena membangun intim dengan Tuhan. Terus dibangun intim. Gitu. Tapi ada yang biasa-biasa aja imannya, datar aja. Itu. Jadi iman itu tidak selamanya naik, iman itu tidak selamanya turun, iman itu tidak selamanya mendatar. Iman itu selalu begini. Tergantung situasi apa kita semua menghadapinya. Pak, situasi saya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Keuangan oke, istri oke, usaha oke, semua oke, saya hidup diberkati. Jangan salah. Terkadang iblis mengintimidasi sehingga kita malas segala-galanya. Saat kita malas segala-galanya, hanya pelan mundur dari Tuhan. Setelah mundur dari Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada sukacita,
tidak ada damai sejahtera. Hidup akan dikuasai oleh emosi dan sebagainya. Tetapi apa yang harus kita lakukan saat menghadapi badai kehidupan? Yang harus kita lakukan adalah kita semakin mendekat hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Jangan menjauh. Kita bangun jam 7, jam 8 saat menghadapi masalah, kemudian kita bangunnya lebih siang, itu artinya menjauh. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mendekat. Kalau selama ini bangunnya jam 7, kita lakukan pelan-pelan mulai bangun jam 6. Kita pelan-pelan lagi, kurang waktu, kita bangun jam 5. Kemudian kita bangun lebih pagi lagi. Kita datang kepada Tuhan Yesus pagi-pagi. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri pagi-pagi, benar ketika hari masih gelap, ia pergi kemana? Ke suatu tempat dan berdoa. Pagi-pagi, benar loh, ketika hari masih gelap. Artinya Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh bahwa pagi-pagi, benar ketika hari masih gelap. Hari masih gelap, belum ada matahari. Berarti antara jam 4, jam 5 Tuhan Yesus sudah berdoa. Kita ini anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan Yesus. Bapak sudah memberikan contoh. Ya, kita lakukan seperti itu. Pagi bangun tidur berdoa. Ya. Di sini dikatakan membangun iman supaya apa? Supaya iman kita tetap kuat. Dibangun apa? Iman dibangun di atas dasar firman Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali firman Tuhan yang membuat iman kita akan terus naik, kecuali firman Tuhan yang akan membuat kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita bangun di atas firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat kedua dan ketiga mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, inilah firman Tuhan. Tapi yang jadi masalah, semua saya percaya ingin membaca. Semua saya percaya ingin membaca setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tapi yang jadi masalah terkadang males. Terkadang tidak bisa mau membaca. Hanya 2 pasal. Saya pernah datang tanya ke Full Gospel, kamu Kristen dari lahir atau baru-baru bertobat? Oh, saya dari lahir, dari kandungan sudah Kristen. Tetap, pernahkah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu selesai? Iya, ketawa-ketawa senyum. Belum pernah, Pak. Kadang-kala sekarang baca firman Tuhan saya kayak kapal selam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Habis itu pleng, hilang, tenggelam. Artinya bahwa hari ini baca, besok enggak, baca, besok enggak. Yang seperti itu lama-lama apa? Tenggelam. Gitu. Lama-lama tenggelam, sudah enggak baca lagi. Padahal iman itu harus dibangun di atas dasar apa? Firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah perkataan dari Tuhan itu sendiri. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, sama dengan kita mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan beritahu kepada kita. Itulah, kalau kita berdoa kan kita memohon pada Tuhan, Tuhan minta ini, minta itu dan sebagainya. Tetapi jawaban dari Tuhan, kalau kita enggak baca, merenungkan firman Tuhan, dari mana tahu jawabannya? Padahal setiap masalah, setiap persoalan, jawabannya semuanya ada di firman Tuhan. Saudara, ya, terkadang firman Tuhan itu betul-betul mengingatkan kita di saat kita mau ke hal nyimpang sedikit, maksudnya itu firman Tuhan langsung terbersit, langsung kita kaget, wih, gitu, ya. Sedikit kesaksian pada saat saya mau ke Bali. Saya check in, begitu check in, wih, ceweknya kayak Uzbekistan, cakep. Dalam hati, wih, cakep bener ya. Saya pikir iseng-iseng minta nomor handphone pasti dikasih gitu. Begitu, akhirnya saya mau ngomong, mau iseng-iseng gitu, iseng-iseng aja. Begitu firman Tuhan memandang dan mengingat saja, di dalam hatinya sudah berzina. Langsung kaget, wih, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Coba Tuhan mengingatkan loh.
Tuhan mengingatkan langsung loh. Kalau saya minta iseng-iseng, kemudian di hotel sendiri di Bali, kemudian dia pas lagi di hotel juga, bisa jadi iblis mengintimidasi, jadilah dosa. Gitu. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, memandang dan menginginkan saja dalam hatinya sudah berzina. Wih Tuhan ampun. Dari situ saya minta ampunan, bertobat, nggak memandang lagi. Tapi mandang lirik-lirik boleh, tapi jangan memandang dalam hati, maksudnya iseng-iseng jangan gitu. Itu pernah ya gitu ya. Dan di sini tapi yang kesukanya ialah Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang suka Taurat Tuhan, artinya firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apalagi sekarang FCBH sudah mulai ya, sudah mulai di hari ke-13 hari ini. Ya nanti mungkin akan turun itu FCBH. Semua nanti leader-leader akan kebagian membaca FCBH ya di perjanjian baru gitu. Ya karena saya ngikutin juga. Ya, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya pas saja perbuatnya berhasil. Yuk, slide berikutnya. Ya, Mazmur 1 ayat 2 di sini. Pohon di tepi aliran air. Kita lihat. Pohon di tepi aliran air, lihat sendiri. Daunnya apa? Hijau. Ada nggak yang kering? Nggak ada. Gitu. Rantingnya, adakah yang kering kemudian patah? Nggak ada. Dilihatnya enak. Gitu. Bahkan di situ coba lihat itu buah-buahan. Menghasilkan buah pada musimnya. Ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu. Garis bawahi, tidak layu. Orang yang merenungkan firman Tuhan, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun perasaannya, hidupnya tidak akan layu. Tetap terus melayani Tuhan, tetap maju, tetap mendekat kepada Tuhan, tidak mundur, bahkan tidak keluar dari FGB MFI. Itu ya. Jadi apa kuncinya? Ya kita harus membangun di atas dasar apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat kita kuat, firman Tuhan yang kita membuat semangat. Jadi kita itu seperti pohon. Kenapa diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Sumber air kehidupan adalah Yesus Kristus. Kemudian di sini adalah sumber air dari pohon itu adalah air. Jadi kalau pohon dekat dengan sumbernya, sumber airnya, maka akar-akarnya dia akan betul-betul disuplai oleh air itu, kemudian dia tidak akan layu. Daunnya tidak akan layu. Begitupun orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan setiap hari, dia pasti tidak akan layu. Tidak akan layu. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan Yesus. Yang memberi kekuatan itu hanya Tuhan Yesus. Yang memberi kita kuat itu hanya Tuhan Yesus. Yang memberi kita semangat itu hanya Tuhan Yesus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidupnya tidak akan layu. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, tetap maju bersama Tuhan Yesus. Dan yang tidak layu, dan apapun yang dilakukan, dijadikannya berhasil. Ya, kalau emang saat ini kita belum ada keberhasilan dan sebagainya, saya percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Saya percaya setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Saya percaya setiap persoalan pasti tidak ada ujungnya. Pasti ada expirednya. Ada waktunya Tuhan. Sehingga setiap masalah demi masalah dapat dilewati. Yang ketiga adalah melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Visi, misi FGB MFI yang pertama adalah menjangkau kaum pria, wanita, dan keluarga untuk Yesus Kristus. Visi misi FGB MFI pun mengambil dari amanat agung Tuhan Yesus ini. Jadi kita adalah orang-orang FGB MFI yang kita harus melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Pergilah, cari jiwa.
kata Pak Erwan kalau pengumuman, ya, dalam pelayanan itu bukan berapa chapter yang dibuka, bukan berapa kita melayani Tuhan, tapi berapa jiwa yang sudah dibawa kepada full gospel. Oh, itu Erwan itu kalau pengumuman, saya selalu ingat kata-kata dia, selalu jiwa. Berapa jiwa yang kita menangkan, berapa jiwa yang kita bawa kepada full gospel untuk Yesus Kristus. Sementara di sini dikatakan di dalam amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya tugas kita hanya pergi mencari jiwa. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, dulu saya masih mengelola satu perusahaan. Pekerjaan saya sering keluar kota, kemana-mana. Saya di wadah full gospel paling senang kalau keluar kota. Bisnis 20 menit selesai. Tapi bicara Tuhan Yesus, bicara kesaksian saya bisa 2 jam. Nggak selesai-selesai. Saya pernah ke Kalimantan, Samarinda. Itu juga kemurahan Tuhan. Ada teman saya telepon, Padi, ada teman saya mau buka supermarket, bisa nggak suplai? Oke, siap. Mau minta telepon, saya janjian. Namanya Anthony William. Kemudian saya janjian, saya langsung terbang ke Samarinda. Dari Samarinda di mana supermarket dibuka? Di Bontang sama Sangatta. Bontang di daerah Kalimantan, Bontang Sangatta itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Yang perjalanannya itu, waduh, naik turun. Kemudian pada saat dia membawa, saya di sebelahnya, dia bawa mobil dari mulai Samarinda ke Bontang, kemudian berbicara tentang kebaikan Tuhan, kemudian kesaksian, sampai sono nggak berasa selama 3 jam. Bilang, Pak Antoni, itu bosan nggak saya? Oh enggak, katanya nggak Padi, enggak, udah selesai, hanya bicara 1 jam lah tentang bicara bisnis sebagainya, kemudian ke Sangatta, dari Sangatta kemudian balik lagi ke Samarinda, balik lagi, saya cerita lagi tuh sepanjang perjalanan, dia bawa mobil, saya cerita, kemudian begitu mau nyampe, padahal saya mau pulang ke Jakarta, emang ada full gospel di sini? Saya bilang ada, mau ketemu malam ini? Ya kalau ada boleh. Wih, saya langsung telepon ke Surabaya. Ke orang Surabaya, di Samarinda siapa? Oh ada Pak Andi BCA katanya. Saya telepon Pak Andi BCA, Pak Andi bisa nggak malam ini ketemuan? Oh siap katanya. Wah langsung dia buat teman-temannya langsung, padahal nggak ada acara fellowship. Dia kumpul semua teman-teman karena ada jiwa. Saya batalin pulang ke Jakarta hanya untuk jiwa. Setelah itu dia gabung ke full gospel. Waktu itu dia, waduh rambutnya masih dikuncir. Waktu itu Anthony William masih preman, masih dikuncir gitu. Nah kemudian setelah wadah full gospel masuk, kemudian akhirnya pulang dan puji Tuhan. Sekarang dia sebagai regional direktur Lelip di Samarinda. Kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Ya. Dan istrinya pernah ngomong bahwa anaknya bahwa papa sekarang dulu suruh potong rambut nggak mau karena panjang dikuncir, tapi sekarang rambutnya udah cakep. Kemudian istrinya juga udah ngomong gitu, artinya bahwa suami saya sudah berubah, semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Ya itu artinya jiwa-jiwa saudara di depan ini ya, jiwa yang saya menangkan ya semua bukan karena saya, karena kemurahan Tuhan Yesus. Coba tanya Pak Omar saat itu lagi bangkrut. Saya dengar bahwa Pak Omar bangkrut, dia bos besar loh itu. Di Sanitary, nama Omar di Poselogiri itu perusahaan besar yang selalu membawa puluhan orang setiap tahun ke luar negeri, jalan-jalan sama dia dan sebagainya, bos besar gitu. Tapi pada saat ketemu saya dengan istrinya, saya sama keluarga di Mall Mangga 2, istrinya, saya sama istri sama anak saya lagi makan. Kemudian istrinya datang, Cihena. Saya udah kenal, karena kita bisnis gitu. Senyum-senyum, cuma puluhan tahun nggak pernah ketemu. Saya bilang, aduh cewek siapa senyum-senyum, di samping saya ada istri lagi gitu senyum-senyum gitu, tapi saya senyumin juga. Nggak lama kemudian, itu Pak Omarnya datang. Pak Omar, oh iya Cihena ya? Iya. Nah dari situlah ngobrol. Saya ajak Pak Omar, yuk kita datang ke full gospel. Dia cerita tentang masalah dia cerita tentang ini. Waktu itu dia juga ngomong ke istrinya, Tuhan, lu gara-gara lu tuh, gua kan malu ketemu orang, kata dia cerita ke Pak Omar. Malu tuh ketemu orang tuh, dia malu karena hidupnya lagi terpuruk. Ketemu orang tuh malu, gitu. Tuh gara-gara kamu, akhirnya saya ketemu Pak Adi katanya. Nah akhirnya Pak Omar, yuk kita ikut. Jam berapa? Jam 7. Di mana? Di Session City.
di Royal Jet jam 7 pagi. Wah, pagi gak bisa bangun. Saya bangunnya siang gitu. Namanya bos bangun siang jam 10 bangunnya gitu, perusahaan jalan gitu. Gak, saya bangunin Pak Umar. Ya kalau bisa bangunin. 5:30 saya bangunin, saudara. Telepon, kagak diangkat. Selasa lagi, telepon, nggak diangkat. Begitu Selasa lagi saya telepon, iya Pak, ya nggak datang. Selasa lagi telepon, mungkin nggak enak hati, lama-lama mungkin dia juga di dalam hatinya kesel kali ini. Ini orang pagi-pagi nekat amat bangunin. Akhirnya saya terus ajak, kemudian akhirnya datang. Puji Tuhan datang sekali. Tetap berikutnya saya saya teleponin lagi, datang, lama-lama ke chapter. Waktu ke chapter dia masih, waduh ngerokok, biarin aja, nggak ada yang itu ngerokok, paspus ngerokok gak apa-apa, datang ke chapter gitu. Nah akhirnya sudah ke chapter dan sebagainya, udah ke chapter dan sebagainya, sudah saya lepas, nggak lagi, karena udah datang sendiri dia ke doa pagi Royal Jet gitu. Akhirnya puji Tuhan, ya dari situ dia rindu ke full gospel. Sekarang sudah nggak ngerokok Pak Omar. Sekarang menjadi direktur doa. Yang tadinya boro-boro doa bisa, tapi sekarang karena kemurahan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ini kesaksian hidup loh itu. Ya. Ini mencari jiwa. Saat kita mencari jiwa ya seperti itu. Kita harus gigih untuk memenangkan orang tersebut. Gitu. Saya punya target ini, teman yang bisnis terpuruk. Dan puji Tuhan sekarang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kepribadiannya, karakternya, walaupun belum semuanya ya Pak Omar ya, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang terindah untuk Pak Omar sekeluarga. Amin. Ya, jadi ada 3 hal yang harus disampaikan. Di sini ajaran mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, ini yang saya bisa bagi. Yang pertama, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan sampai harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Semua agama punya Tuhan. Yang harus kita sebutkan adalah hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus menjalin hubungan intim. Ya, saya undang pemusik dengan WL Singer. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam membangun iman. Iman kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kalau yang hari ini masih kayak kapal selam, timbul tenggelam untuk membaca firman Tuhan. Kita komitmen. Mulai sekarang, siapkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya iman kita terus naik dan naik, bukan menjadi turun. Kalau hari ini kita belum bisa, belum mampu, kita komitmen pada saat ini, kita komitmen di pagi yang indah ini, datang kepada Tuhan. Tuhan, mampukan Tuhan untuk bisa membaca firman-Mu, untuk bisa merenungkan firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Kalau hari ini kita belum membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, lembutkan hati Tuhan, buka hati Tuhan, dan tuntunlah supaya bisa mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini berkata, saya belum ada jalan keluar, saya belum ada solusi masalah yang sedang dihadapi, percayalah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Asal kita membuka hati, asal kita mau datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat kelegaan, kita akan mendapat ketenangan. Mari kita renungkan lagu ini. Kita renungkan, kita merasakan tangan Tuhan yang menjamah, yang menyembuh, sehingga kita mendapat kelegaan dan mendapat ketenangan. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya.
tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita undang untuk berdiri, kita datang kepada Tuhan Yesus, supaya hati kita tenang, supaya kita mendapat kelegaan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Ku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, Yesusku teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus, 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 Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama Dia, mari kita agungkan nama Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama yang percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Nya. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Nya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di mana pada saat ini anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu,
menyerahkan setiap pergumulan demi pergumulan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari kita sama-sama yang sudah diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.